hidup mati dengan Kartria sudah. Pokoknya harga mati betul-betul Kartria nih. Mantap. Cuman kendalanya itulah belum bisa taruh prospek itu bisa 100% seperti kawan-kawan teman-teman itu kadang-kadang nyangkut, kadang-kadang hilang itu. Jadi tak tahulah macam mana, mohon petunjuk dan arahannya gimana Pak Anton, Bu Mistin, Bu Leader dan teman-teman semuanya. Itu sajalah berbagi dari saya. Kalau ada silap salah kata-kata mohon maaf. Baik, terima kasih Bu Sriani. Ya, ini ada mentor-mentor kita yang hebat-hebat ini muncul. Selamat malam Bu Karyati, Pak Sandy. Kita lagi berkeluh kesah nih. Butuh penguatan, butuh penerangan. Jadi support sistemnya Kartria ini masih kurang nih, jadi butuh support yang lain seperti cerita Bu Sriani tadi. Silakan Bu Pariyati dulu deh. Oke. Bagaimana? Selamat malam semuanya. Selamat malam Bu. Malam Bu Mentor. Ya, malam Pak Sandy. Ya, Oke ya teman-teman, sebetulnya sebaliknya Pak Anton. Jujur ya, saya pribadi itu sebenarnya salut dengan Bapak Ibu semuanya di sini. Konsistennya, terus kan hadir di pertemuan, kadangnya kita masih absen, tapi luar biasa Bapak Ibu semuanya Selasa, Kamis selalu hadir di sini. Terus kita lihat akhir-akhir ini nih, udah mulai bulan Desember kita sudah tahu berapa mitra-mitra yang elit yang biasa di Zoom ini, ya kan, tim Bu Hani semua elit, banyak sekali yang elit. Nah, tim Pak Brian seperti itu. Jadi saya berpikir saya tuh dari yang di share tuh membuat saya tuh kayak terbakar gitu. Wih, luar biasa mereka. Wih, luar biasa. Jadi saya kok enggak, nah kayak gitu. jadi menjadi penyemangat saya gitu, motivasi yang positif gitu. Jadi dari panasnya pemikiran kita tuh saya harus bisa jadi seperti itu. Jadi saya benar-benar salut ya. Jadi dari perkembangan pertambahan mitra-mitra baru ini ya di bulan Desember itu luar biasa. Jadi memang kalau seperti Bu Sriani saya juga bisa menyimpulkan kenapa sekarang ini sudah positif di 3E Network. Nah, karena memang sudah tahu betul apa manfaat 3E Network. Produknya juga sudah dikuasai. Nah, coba di mana ada bisnis yang modalnya jadi tabungan kalau bukan di 3E. Dari situ aja Bapak Ibu, kita sudah mikir, kita bisa berpikir bagus gitu. Nabung kok bisa ada bisnisnya, coba. Nah, bisa menghasilkan income tambahan untuk kita. Yang bekerja pun bisa jalankan, yang ibu rumah tangga bisa jalankan, semua profesi Bapak Ibu bisa jalankan. Kenapa? Karena memang hanya menabung gitu. Di sini tidak ada iming-iming apapun. Yang justru iming-imingnya kalau memang kita kerja keras, unlimited penghasilan kita itu udah pasti. Dan manfaatnya udah benar-benar dirasakan semua orang. Sudah banyak bukti yang klaim dari program ini. Itu untuk masa tak terduga kita sudah tahu benar manfaatnya apa. Setidaknya dengan investasi mendapat proteksi jiwa itu memang memberikan rasa aman. Seperti yang di ACI ya, ACI kita Bapak Ibu, apa sih sebetulnya asuransi jiwa gunanya gitu, memberikan rasa aman, itu benar sekali. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Dan di sini nilai tunainya ada, uang kita ada. Jadi memang luar biasa Bapak Ibu. Jadi 3E Network, satu program 3 manfaat, untuk 3 masa. Apa yang kita dapat Bapak Ibu di sini? Kita punya investasi, kita punya proteksi jiwa, ditambah kita punya hak bisnis. Bisnisnya gimana? Ini kita kerjakan rame-rame, kita saling support, kita saling bimbing, kita saling menyemangati. Di sini luar biasa. Bahkan untuk ujian AACI saya lihat ya, Bu Karsa, semua mitra-mitra keroyokan membantu.
mitra yang mau ujian AACI Bapak Ibu. Nah, ini benar-benar bisnis yang dahsyat ini Bapak Ibu. Jadi yang belum bergabung ya, belum bergabung di 3N Network, nah keputusan Anda Bapak Ibu menentukan masa depan Anda. Keputusan Anda hari ini akan merubah kehidupan kita 2 tahun, 3 tahun mendatang. Nah, udah konsisten aja, pelan. Kadang kalau yang saya perhatikan ya, ada yang baru bergabung itu memang ambisinya luar biasa nih, semangatnya wis luar biasa dahsyat, tapi terkadang yang seperti itu cepat kali dia down-nya. Ketika ada penolakan, nah ketika ada orang yang negatif terhadap apa yang kita sampaikan, itu langsung down Bapak Ibu. Nah, padahal kalau kita pikir Bapak Ibu, kita ditolak orang, ngajak orang nabung, orang menolak. Nah, sebetulnya kerugiannya di mana? Ya yang menolak tadi, kenapa nggak bakal punya tabungan? Kita tidak mengajari konsumtif, kita tidak mengajari untuk belanja, tapi di sini kita mengajari untuk menyisihkan, bahkan gimana caranya kita bisa mendapatkan bisnis. Ya, bisnis anti rugi jadinya. Atau bisnis yang pasti namanya, pasti punya tabungan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman yang belum bergabung, nah ini kita sharing. Nah, di sini banyak sekali Bapak Ibu semua yang sudah merasakan manfaatnya. Nah, jadi keputusan Anda Bapak Ibu itu sangat berarti untuk hidup Bapak Ibu semuanya, untuk keluarga Anda dan untuk diri sendiri. Nah, di situ. Untuk produknya kita sudah jelas ya, kita berinvestasi, menabung 5 tahun, nah 7 tahun uang kita sudah dikembalikan sama perusahaan. Jadi kepesertaannya hanya 7 tahun saja untuk Istiqmal. Nah, kalau jika Anda butuh dana, nah itu juga bisa kita ambil. Nah, seperti itu. Jadi Bu Sriani ya luar biasa ya, udah elit. Nah, beliau juga konsisten ikut di Zoom ini. Nah, sebetulnya saya tuh mau belajar nih, banyak sekali yang elit-elit ya, elit-elit sebentar lagi sudah tim entrepreneur gitu. Jadi emang kita harus aktif ya. Memang action itu dari diri sendiri ya, kalaupun kita kasih motivasi apapun, motivasinya kita dorong seperti apapun, kalau diri sendiri tidak bergerak itu juga tidak ada hasil Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ada dari teman-teman untuk sharing nih, selain Bu Sriani, siapa yang elit ya, Pak Anton ya? Ya, tadi sudah Bu siapa namanya? Bu Mistin ya. Ya. Bu Mistin elit terus nih. Ya, selain dia, kemudian mitra-mitranya juga banyak yang elit ya. Iya. Seperti itu tadi sudah berbagi sih. Barangkali yang lain. Jadi itu Bu Sriani ya, tetap semangat, jalan terus, jangan mau dihambat oleh orang-orang yang punya pikiran negatif. Saya hampir 17 tahun lah kerja di salah satu anak perusahaan Jarum Group. Jadi saya tahu perusahaan-perusahaan itu seperti apa. Ya, pasti nggak jauh beda dengan Salim Group. Ya, jadi betul-betul saling topang, saling dukung, sehingga mereka tuh kuat sekali. Dan saya ya mau 17 tahun itu nyaman-nyaman gitu ya, kerja di sana gitu. Jadi itu dari satu kekuatan perusahaan ya. Jadi kalau ada yang bilang RTI itu bohong-bohong, kaleng-kaleng, tipuan, biarlah Bu, kita jalan terus gitu. Ya, orang bilang anjing menggonggong kabila berlalu gitu. Biarkan aja. Karena kalau kita debat dengan dia, kita yang rugi. Siapa? Ya, kita yang rugi kalau berdebat. Ini strategi marketing. Ini ilmunya dari Pak Sandy. Kalau kita debat, kita kalahnya 2 kali gitu kan. Udah buang energi gitu kan. Terus juga belum tentu kita dapat dia gitu. Ya, 2 kali rugi gitu kan. Jadi kalau ya hindari
perdebatan. Kalau memang ya mereka ngomongnya lebih tinggi, ya udah mendingan kita diam, dengerin aja. Oh, dia juga nggak akan rugiin kita juga nggak rugiin dia, kita justru mau menolong dia, gitu. Tapi kalau memang ditolak ya sudah, gitu. Jadi semua kebaikan yang kita bagikan ke orang, kalau dia tidak terima, itu akan kembali ke kita sendiri. Seperti itu. Kalau diterima ya akan jadi berkat buat orang, tapi kalau tidak diterima ya jadi berkat kita sendiri, akan kembali. Baik, silakan mungkin yang lain mau berbagi. Kita masih punya waktu 25 menit lagi. Ya. Kalau Mungkin tidak ada pertanyaan, mungkin Pak Anton ada pertanyaan dari ya, teman-teman saya kita. mau menanyakan satu hal, mudah-mudahan ini mewakili banyak orang pertanyaan. Pada saat kita mensponsori satu orang, berarti kan kita dapat bonus selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun. Nah, dalam kenyataannya, begitu kita sponsori, mungkin di tahun pertama lancar, tahun kedua lancar, ya, atau tahun pertama lah, gitu ya. Tahun kedua sudah nggak lancar, bahkan praktis berhenti. Tapi katakan 1 tahun dia berhenti. Tahun pertama lancar, tahun kedua berhenti, tahun ketiga dia mulai lagi, jalan lagi. Nah, bagaimana dengan bonus sponsor kita, Pak? Kita terpaku di tahunnya atau tergantung kepada pembayaran premi yang tertunda itu tadi? Itu Pak Sandy. Itu sebetulnya mana-mana nih. Bonus. Kalau bonus rekrut sebenarnya bukan masalah dari ID bapaknya, sebenarnya masalah ada yang tertutup gini, kan bapak rekrut si A, ya kan? Ya. Hitungannya bukan yang bapaknya masalah, hitungan dari si A-nya itu gitu lah. Si A-nya yang 3 tahun kan? Ya, ya. Gitu lah. Berarti dari si A itu selama si A itu bayar kan, ya bapak dapat bonus selama 3 tahun kan? Ya. Iya. Kalau seandainya bapak yang bayarnya keputus-putus gitu lah ya kan, ya kalau si A-nya sudah habis pembayaran di 3 tahun ya bapak nggak dapat bonus lagi gitu loh. Ya. Dan kita tidak ada istilah pendingnya gitu. Selama si A itu membayar ya bapak dapat bonus gitu. Kecuali si A-nya misalnya terjadi tunggakan ya kan, si A-nya misalnya dia bayar 3 bulan sekali gitu kan, ya bapak dapat bonus rekrutnya 3 bulan sekali juga gitu loh. Hitungannya itu dari orang yang kita rekrut Pak, bukan yang dari ID bapaknya, ID Pak Antonnya sendiri gitu. Misal Pak Anton rekrut si A kan, misalnya kalau Pak Antonnya yang nggak bayar ya Pak Anton nggak dapat bonus rekrut dong. Tapi kalau si A-nya tetap membayar, misalnya dia udah bayar bulan ke-1 dia bayar, ya kan, Pak Anton dapat bonus rekrut. Bulan kedua dia bayar, Pak Anton tidak bayar nih, ya kan? Misalnya kan, jadi Pak Anton nggak dapat bonus rekrut dong. Tapi hitungan si A itu kan udah bulan kedua Pak, gitu lah. Berjalan kan, jadi tetap istilah si A itu tetap berjalan gitu Pak, sampai di tahun ketiga kan. Nah, prinsip kita sebenarnya sih, konsep kita itu kan membayar itu kan berarti 3 tahun itu istilah 60, berarti 12, berarti 12 kali 3 kan? 36 bulan. Ya. Nah 36 ini sebenarnya kita tetap memperhitungkan itu dari si A itu membayar selama 36 kali itu loh. Oh begitu. Ya maksudnya ya, 36 tadi kalinya kalau dia rekap begitu ya, kalau dianya dan gitu ya, kalau dia lompat misalnya dia bayarnya di tahun keempat itu baru selesai 36 kalinya, bapak juga terimanya sampai tahun keempat gitu Pak. Yalah. Oh begitu. Karena kan kita hitung tetap kan dihitung si A ini kan 12 bulan istilah kita 1 tahun gitu kan. Iya, iya. Sampai 60 bulan itu Pak hitungannya. Jadi begitu dia mundur pembayarannya, bonusnya pun ikut mundur gitu Pak ya? Iya betul. Iya. Ya, ya. Yang penting dua-duanya bayar, sponsor dan mitra. Ya. Nah, terus gini, makanya dalam konsep kita ini mungkin saya ingetin juga ke teman-teman semua ya. Sebaiknya kalau misalnya kita yang merekrut ya kan, itu kita sebaiknya tidak dikasih ke kedolan di bawahnya gitu, bonus rekrutnya.
sebaiknya kita langsung rekrut aja, gitu lah. Karena kan kita nggak tahu nih, misalnya saya rekrut Pak Anton nih, ya kan? Iya. Nah, saya rekrut Pak Anton. Terus saya ada rekrut lagi, misalnya siapa gitu ya kan? Misalnya saya rekrut misalnya si A gitu kan? Saya taruh di bawah Pak Anton gitu. Tetapi harus, jadi rekrutnya itu harusnya tetap di saya. Iya. Hanya placementnya aja gitu loh. Jangan sampai si A itu rekrutnya atas nama Pak Anton gitu loh. Kenapa? Sering terjadi, kalau misalnya saya berikan si rekrutnya ke Pak Anton, kalau Pak Anton itu sampai misalnya tidak bayar gitu loh, ya kan? Nah, saya kan nggak dapat lagi bonus rekrutnya gitu, Pak. Oh. Atau si Pak Antonnya mau hilang nih, misalnya Pak Anton misalnya nggak mau terusin lagi polisi ada motor nggak? Itu rekrutan saya itu akan sia-sia, bonus rekrut itu tidak naik ke atas gitu, Pak. Gitu. Tidak ada istilahnya pasar. Jadi bonus rekrutnya akan putus, Pak. Gitu. Padahal kan Pak Anton yang rekrut, saya yang rekrut si A tadi gitu, betul nggak? Karena saya taruh di bawah Pak Anton, harusnya saya kasih bonus rekrut buat Pak Anton. Tujuan saya itu bagus gitu loh. Ya. Tapi akibatnya si A itu bayar terus gitu loh, tapi Pak Anton yang nggak membayar, Pak Anton nggak dapat bonus rekrut, saya nggak dapat bonus rekrut gitu loh. Oh, jadi sia-sia semua itu ya? Ya kan? Makanya itu hati-hati. Sebaiknya jadi kita yang rekrut ya nggak apa-apa, placementnya boleh di bawah gitu loh. Ya kan kita placement si Pak Anton itu sifatnya sebagai ini aja, memang ya kan saya taruh di Pak Anton nggak apa-apa gitu. Misalnya mau 3 kaki nggak apa-apa, 3 grup Pak Anton nih saya taruh si A, si B, si C, saya rekrut semua gitu kan, dikasih 3 begitu kan, ya tapi Pak Anton tidak berhak rekrut, tapi bonus rekrutnya tetap di saya gitu loh. Menghindari apa? Takutnya Pak Anton ini sebenarnya takutnya setengah jalan begitu gitu loh, akibatnya bonus rekrut sama-sama, akibatnya saya nggak dapat juga gitu loh. Dan akibatnya apa? Nah, efeknya lagi apa? Saya harus membantu orang yang saya taruh di bawah Pak Anton itu gitu. Banyak orang, banyak leader yang hari ini laporan juga ke saya, Pak, saya sudah taruh di si A, si B gitu, akhirnya si B-nya nggak jalan, saya harus bantu orang yang saya rekrut gitu lah, betul nggak? Akibatnya dibilang kerja saya sia-sia lah, inilah apa segala gitu lah kan. Jadi sering terjadi akibatnya orang di atasnya gitu terjadi dismotivasi istilahnya, ya kan? Ya dong, karena kenapa? Dia merasa dia kerja, dia rekrut, terus dia bantu lagi, betul nggak? Bonus rekrut juga nggak dapat gitu lah. Nah ini sering terjadi itu istilahnya dimotivasi dia, akibat membuat dia merasa kok kenapa gini saya kerja nanti nggak dapat apa-apa gitu loh. Nah bonus rekrut saya nggak dapat gitu loh, padahal saya yang rekrut gitu loh, saya harus bantu orang itu gitu loh. Sebenarnya tujuan rekrut itu kan jasa kita istilahnya membantu orang gitu loh sebenarnya kan, betul loh? Membantu orang yang kita rekrut gitu loh sebenarnya kan. Nah, kan beda. Nah, tapi di samping itu kan kalau dia sudah bertumbuh memang sih sebenarnya tidak terlalu besar sih gitu loh. Tapi kalau misal jumlahnya banyak gitu loh. Saya ada ketemu di 3A itu ada yang sampai rekrut sampai 500-an orang, tapi dilempar ke bawah gitu loh. Saya pernah satu komplain ya, satu leader, Pak saya rekrut banyak sekali gitu loh. Tapi saya taruh di bawah saya gitu, hitung-hitung bonus rekrutnya besar sekali. Nah, orang yang saya letakkan placement di bawah itu langsung ke mereka ini nggak bayar lagi premi gitu. Saya merasa rugi Pak katanya gitu. Akhirnya membuat dia tidak mau jalankan gitu. Ya tapi itu pilihan kalau sudah dilakukan seperti itu, tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu, kan. Jadi kalau Anda rela sih apa itu kayak nanti konsekuensi itu harus siap tadi. Kalau yang saya jadi seperti itu. Ya. Itu sih pesan saya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Sandy. Satu lagi, dari penjelasan Pak Sandy itu kemudian muncul contoh yang lain. Saya punya mitra si A ini rekrut si B. Ya, A menjadi sponsor untuk si B. Nah, sekarang ini A sudah tidak aktif, sudah tutup polis, sementara si B masih aktif. Nah, itu bonus sponsornya hilang juga ya Pak? Ya. Nggak naik ke saya ya? Enggak, kita tidak ada istilah pasar. Enggak naik. Iya, tidak ada pasar sponsor, pasar itu enggak ada. Jadi hilang semua ya? Iya, makanya kalau Anda kerja, kenapa? Karena orang yang ada rekrut selama dia beli polis kan udah 3 tahun dia beli, kita tetap dapat bonus rekrutnya gitu. Makanya rekrutmen itu tetap harusnya di bawah siapa yang rekrut.
Ya, karena gini, saya perhatikan dalam perjalanan saya bantu-bantu orang, bisa raih elit segala itu, apa istilahnya rekrutan kita kasih, mereka dapat bonus itu, kadang-kadang tidak membuat mereka jalan juga gitu loh. Kadang-kadang putus juga gitu loh. Karena bukan itu intinya gitu loh sebenarnya kalau saya melihat di bisnis ini gitu loh. Orang mau menjalankan itu bukan itu gitu loh. Kadang kita bisa bantu sampai 2 grup kita bikin. Kalau saya sih, saya nggak mau gitu bikin sampai 2-nya jalan, saya bikin 1 gitu, ya kan? Sama, saya juga mau jalankan bisnis ini kan nggak mungkin. Saya hari ini saya di sponsor Pak Wanjen banyak orang, dia nggak masukin di saya tuh terjadi 2 grup gitu, ya kan? 1 aja gitu, ya itu sebenarnya idealnya, ya kan? Kenapa ya? Karena tidak memotivasi juga, tidak mendidik sebetulnya. Saya banyak gitu, mungkin hanya di awalnya aja gitu. Ada yang testimoninya tiba-tiba saya dapat 2 jaringan, akhir ini hilang juga gitu, ya kan? Ya bukan, karena setelah dia jalan paling hanya sebentar aja buat mereka itu memberikan semangat gitu. Karena maksudnya itu motivasi mereka menjalankan bisnis itu sebenarnya bukan hanya sekedar mereka itu karena mereka nggak kerja dapat bonus gitu. Ya, harusnya kan memang mereka yang kerja mereka dapat bonus gitu. Dengan orang itu sebenarnya kadang-kadang dia lebih menghargai gitu loh. Istilahnya itu kerja mereka gitu. Itu yang merasa, yang membuat orang itu lebih termotivasi kalau saya lihat gitu daripada pemberian gitu, betul nggak? Karena ada inilah ya kan, ada satu perjuangan gitu, nah itu mungkin yang lebih membuat mereka itu membangun bisnis ini kalau saya lihat itu, ya lebih ada ininya lah, nilainya gitu lah, ya. Ya sebaiknya sih begitu, ya kalau pengalaman ya kan, betul nggak? Kenapa? Kalau sampai orang itu nggak mau jalan, misalnya kita placement gitu kan nggak apa-apa juga sih, betul nggak ya kan? Jadi nggak jalan ya kan? Bagus misalnya kita kalau ya bagus sih placement nggak apa-apa. Jadi istilahnya kita ada misalnya jaringan kita sudah bertumbuh bisa sampai 10 level gitu. Kita ada 1 orang yang ke-11 gitu loh. Yang nggak apa-apa kita masukin yang ke-11 sana gitu. Di bawah orang yang ke-10 gitu loh. Walaupun 1 jaringan, tapi rekrutnya tetap ke kita gitu loh. Ya, karena kenapa? Orang yang kita misalnya kita placement di bawah yang level yang ke-10 gitu, karena ujung-ujungnya mereka juga akan cari kita gitu, orang yang rekrut gitu, walaupun kita sudah deketin bagaimanapun, kadang-kadang dengan orang yang ke-10 dan lain kita itu gitu, kadang-kadang apa istilahnya chemistry-nya apa itu nggak ketemu gitu loh, bukan karena membuat mereka juga tidak nyaman dan sebagainya, ujung-ujung dia cari kita juga gitu. Karena kita juga yang harus membantu orang itu supaya itu tetap bisa jalan. Gitu. Maka saya sarankan jangan lakukan itu gitu. Itu sih. Tapi ya kembali itu kan ini kan hanya sarannya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya nyaman, betul nggak ya silakan. Betul nggak? Tapi konsekuensinya dari pengalaman yang hari ini sudah 10 tahun sih ya, dari keluhan segala ya saya melihat sih tidak mendidik gitu pola itu gitu. Iya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Sandi. Ya. Terima kasih Pak Sandi. Oke, Bapak Ibu atau ada yang lain teman-teman? Ayo. Atau yang baru bergabung boleh bertanya. Atau silahkan Pak Bastian, ada yang mau ditanyakan? Tadi kalau yang Ibu Sri tadi Ibu Sri ya yang apa yang masalah saya sempat dengar, tapi sebenarnya udah benar sih yang dilakukan oleh Ibu Sri itu sudah benar, betul nggak? Harusnya sih Ibu Sri sih tidak perlu bantuan lagi, harusnya apa yang Ibu Sri ceritakan yang dia rekrut sebetulnya itu ceritakan apa pengalaman Ibu aja, Ibu sudah mendapatkan begini-begini perjalanan saya sekian tahun, betul nggak? Kan Ibu Sri juga udah berapa lama kan di sini? Betul. Ya perjalanan Ibu aja, saya sudah sekian tahun, betul nggak? Saya buktinya ada ini, betul nggak ya kan? Iya. Kalau sampai orang itu nggak percaya, memang sih kita nggak bisa berbuat apa-apa juga, betul nggak ya kan? Kita nggak bisa terlalu kita ngotot segala mau membuat orang itu nggak susah kan? Karena masing-masing orang kan mungkin punya prinsip, punya pendapat gitu, ya kan? Ya nggak apa-apa. Ya tapi pelan-pelan ya kasih edukasi, betul nggak? Ya kalau dia sampai nggak mau kan mungkin kita kasih video apa yang berkenan begitu, betul nggak? Ya nggak apa-apa, tetap di follow up aja gitu lah ya. Ya tapi jangan ditinggalin gitu.
Oke, Pak. terima kasih. Izin Pak, izin bertanya Pak. Izin bertanya. Iya, silakan. Sebastian. Iya, Halo. Sebastian. Ya, silakan. Selamat malam Pak. Malam. 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 Ini saya Bastian dari Batam. Ya, Pak. Kebetulan yang mengikuti Zoom ini ada 2 calon mitra saya dari Jawa sama Batam Pak. Luar biasa. Ya, betul. Jadi pada kesempatan ini juga mereka meminta untuk memberikan penjelasan. Mungkin dari saya penjelasan awalnya karena kami pun sama-sama tadi agak telat. Ya. Jadi saya mau meminta bantuan untuk memberikan penjelasan untuk kedua camit saya ini, Pak. Belum join ya? Ya, belum join. Yang satu dari Jawa namanya Pak Amin Toro, dan yang satunya di Batam Paci dari Alor NTT. Iya. Atau gini aja, yang dari mitra Bapak itu, yang Bapak undang, boleh ngomong aja, mau pingin apa istilahnya tuh, pingin tahu lebih ininya apa gitu, betul nggak? Biar Iya. yang mau ditanyain tentang bisnis ini seperti apa, betul nggak? Sehingga mungkin penjelasannya itu lebih Betul Pak. Biar fokus sesuai apa yang mau di. ya, betul, perhatikan gitu ya. Kalau mau dijelasin semua, kalau mau presentasi mungkin bisa 1 jam lebih nih gitu ya. Iya. Kira-kira apanya gitu kan? Iya. Silakan Pak, bisa ngajak ngobrol nggak? Mana siapa Pak? Siapa Iya. Pak? Mana? Pak Mintoro, selamat datang Iya. bergabung di Zoom ini ya. Pak Mintara mana? Speakernya Pak. Nggak apa-apa, ngobrol aja Pak, ya kan? Nah, iya. Oke, Nah, silakan Pak Amin. Pak Mintara ya. Iya. Terima kasih undangannya. Selamat malam. Assalamualaikum. Saya Mintoro dari Lampung. Iya. Salam kenal untuk semuanya, para speaker, para idul-idul yang terhormat di ruangan ini. Mohon maaf tadi saya agak terlambat karena ada sedikit kesibukan tadi. Dan mohon bimbingannya lebih lanjut. Ya. Poin-poin yang perlu ini Pak, apa Pak kira-kira? Yang perlu kita jelasin ke Bapak? Yang Saya selama ini sudah pernah mendengar apa itu CIR ya. Iya. Maka saya belum begitu paham betul tentang bisnis ini. Mungkin nanti cara lambat laun, mungkin kalau mungkin sekitar ketika sudah gabung mungkin akan lebih paham nantinya. Mungkin nanti saya akan japri dengan beliau yang mengundang saya ke Zoom ini. Oke. Siap Pak Amin. mungkin jelas sepintas saja, boleh Ibu Pak? Oke. Ya, singkat. Mungkin ini secara singkat aja ya Pak Amin. Soalnya nanti kalau kita masuk ke produk, lebih baik kita hari Kamis ya Pak Sandy, biar kita presentasi di situ. Dan Ya, kalau produk ya besok juga kalau mau produk kita ada Pak. Oh iya. Ya. Jam berapa Pak? Jam 2 yang Ibu Gladys. Ya untuk produknya. Ya, pembahasan produknya boleh di besok pagi jam 2 siang Pak. Itu dari manajemen kita. Ya. Ya. Silakan Bu. Iya. Tentang bisnis saja kali Bu, yang mungkin ini. Tentang bisnisnya ya. Kalau produknya besok Pak Amin boleh itu ya lebih detail lagi ya Pak Amin ikut. Jadi di dari manajemen Pak Amin itu ada support system 3ELC ini sebetulnya tiap hari 1 minggu 3 kali kita ada Zoom mengenai produk, mengenai marketing plan-nya juga. Nah itu ada setiap hari Senin ada training, Rabu ada produk, hari Jumat juga ada lagi presentasi dari manajemen. Jadi kalau hari Selasa dan hari Kamis ini pembinaan tim ya dari mentor kita Pak Sandy ya, Pak Amin, nah ke kita semuanya. Nah ini spesifik gitu maksudnya apa keluhan kita, gimana saling sharing kita, kejadian-kejadian di lapangan, kendala-kendala